Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki yang halal, berkah barokah, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk bunda-bunda semua di seluruh semesta. Di malam takbir Idul Adha, saya memilih menikmati waktu di luar rumah bersama dua bocilku sambil mendengarkan gema takbir yo bun. Syahdu tenan pokoknya yo. Alhamdulillah Mas Fatan puasa Arafah, sedangkan mamah libur tanggal merah ya, jadi nggak bisa puasa. Meskipun mamahnya ini tidak mengikuti puasa, tapi daku tetap bersemangat mengawal buka bersama di luar ya. Mas Fatan dan adik Isal juga seneng banget karena rame, jalanannya full rame yo bunda bundi, dan kami makan ayam goreng lagi karena setelah memilah semuanya ngantri, ujung-ujungnya ayam goreng. Nah setelah makan sudah kenyang yo, kami jalan-jalan lagi, sekalian mau beli jaket untuk Mas Fatan dan adik Isal karena jaket Mas Fatan dan adik Isal itu sudah kekecilan je bunda bundi, dan kalau mau belikan untuk Mas Fatan itu wajib offline. Kalau online sering salah ukuran yo bun, meskipun sesuai dengan usianya, pokoknya harus diukur dengan metelin, tidak bisa kita menebak menggunakan umur atau mengikuti size sesuai umur, pasti kekecilan ya bun. Dan di toko ini juga meskipun sudah dilebih-lebihkan ya ukurannya, tapi masih kekecilan, akhirnya harus coba-coba beberapa ukuran baru ada yang pas jaketnya. Sebetulnya Mas Fatan pengen yang gambar astronot tapi semuanya kecil, alhasil ya itu tadi beli yang Spiderman yo bunda bundi. Kebiasaan emak-emak itu loh, langsung kuat bersemangat kalau berbelanja seperti ini. Meskipun ini tuh bukan untuk diri sendiri, justru kalau beli untuk anak-anak itu rasanya sangat menggebu-gebu, ikhlas wes kuape pokoknya pengen dibeli, tidak ada nanti-nanti yo. Kalau anak-anak mau seneng suka wes rasanya pengen tak borong kabeh yo, wes pengen beli ini, pengen beli itu. Keliling toko, mall, pasar wes pokoknya betah yo bunda bundi. Jadi salah satu penyemangat jalan kaki ngene iki lho yo, dijak blonjo yo bunda bundi. Tapi ya harus tetap berhati-hati yo, tidak boleh over budget. Pokoknya di pasar dan di kawasan perbelanjaan itu banyak-banyak istighfar, bukan karena setan ya, bukan karena apa-apa, tapi karena memang suka kalap dan salvo kemana-mana. Oh iya, ini tadi adik Isal minta beli boneka Rumi dan Mas Fatan beli baju kewer-kewer gambarnya Roblox favoritnya dia ya bunda bundi. Alhamdulillah skincare mamah masih full, jadi jatah skincare bulan ini mamah alokasikan untuk shopping dua bocil kesayanganku ini loh. Sewenang tenan iki jek pengen beli mainan lo yo, nginceng-nginceng ning story isine dolanan tok ya bunda bundi. Tapi adik Isal sudah sangat bersyukur ini sudah dapat boneka Rumi, tiba-tiba nemu aja gitu terus langsung dia minta dan tinggal stok satu-satunya. Seneng tenan anakku iki, masya Allah tabarakallah. Lanjut beli susu favorito numero unonya adik Isal, belanja beberapa belanjaan yang masih kurang, ternyata kemarin padahal udah dicatetin loh, malah lali yo bunda bundi. Jadi ini aku beli sabun, beli beras yang memang di sana dibatasi, terus beli minyak goreng. Alhamdulillah di sini nggak dibatasi, jadi langsung diangkut. Nah keesokan harinya aku tuh sebetulnya mau ngegrill ya bun, karena udah beli daging slice waktu belanja bulanan sebelumnya. Tiba-tiba siang-siang ada yang dodok-dodok, assalamualaikum bung, terus dianterin daging kurban, diberi daging kurban, daging kambing ya bunda bundi. Langsung aja ini aku siapin bumbunya, eksekusi, nggak jadi ngegrill ya bun, tapi daging slice-nya nanti aku ikut masak dengan kambing yo. Bumbunya simpel aja karena aku mau ngungkep daging yo bun. Ini ada cabai merah besar, cabai keriting, ada cabai rawit seuprit itu satu tok supaya adik Isal nanti doyan jadi sumer-sumer aja. Terus ada bawang putih, bawang merah, merica gelindingan, merica butir, ada apa tuh jenis kemiri, ketumbarnya kelupaan nggak dimasukin ke dalam video yo bun. Terus ini ada jahe, lengkuas, kunyit, serai, apa tuh jenis rempah-rempah penjajah, pokoknya kuabe aromatik, daun salam-salaman, daun jeruk ya, pokoknya semuanya ada ya
Bunda Bunda, ada jahe juga karena aku mau bumbunya itu rasanya menendang ngono lho ya Bunda Bunda, seperti sapi lho duduk ya Bunda Bunda. Nah, ini lanjut untuk menghilangkan bau perengus, aku mau merebus air ditambahkan dengan aromatik, ada serai, cengkeh, terus geprekan lengkuas, geprekan apa to kuwi jenenge kuwi kayak jahe, terus ada daun salam yang compang-camping dan ada juga daun jeruk yang sudah disobek ya Bun, supaya keluar aromanya, direbus dulu bentar baru dimasukin dagingnya. Oh ya, untuk daging kambing ini tidak saya cuci, langsung tak cemplungkan. Ini adalah ikhtiar saya mencuci dagingnya ya Bun. Kalau katanya tidak boleh dicuci dengan air ya, ini tidak aku cuci, jadi langsung tak rebus. Nanti setelah direbus matang baru aku cuci ya Bunda Bundi. Dicuci sampai bersih supaya nanti rasa masakan kambingnya itu tidak ngambing banget ngono lho ya. Engko sing maem ora ngembek banget ngono lho ya Bunda Bundi, tidak ada bau perengus dan supaya anak-anak doyan. Ini beneran mampu membuang bau perengusnya ya Bun. Kalau kalian belum masak daging kurban kalian boleh dicoba cara ini supaya masaknya juga lebih satset. Ini belum aku potong-potong ya, nanti dipotong-potong setelah kita mencucinya. Kita ngajak-ngajak kanca ya. Nah, semuanya aku cuci kecuali jeroan ya Bun. Di sini dapat anduk ki bahasa Indonesia ini apa, aku kalau menyebutnya anduk bagian kambing yang seperti handuk itu ya Bun. Terus ternyata ada bagian yang sangat sensitif jadi tidak saya cemplungkan ya. Terus ada juga usus, ini nanti aku rebus setelah merebus daging-daging dan tulang ini yo. Jangan dicampur nanti amis yo, baunya semakin perengus untuk jeroannya. Dan jeroannya aku masak secara terpisah ya Bun. Direbus 5 menit saja sudah cukup yo, sampai mendidih blubuk-blubuk seperti ini. Kemudian kita tiriskan dan kita cuci ya Bunda Bundi, dicuci di air mengalir sampai bersih, tidak perlu disabuni. Insya Allah nanti bau perengusnya bisa berkurang ya, tidak hilang sama sekali tapi berkurang. Setelah dimasak itu aromanya menghilang ya Bun, karena kalah sama bumbu-bumbuan sing lekoh malekoh ya. Oh ya, untuk resep aku tuliskan saja ya Bun, karena yang tak tampilkan tadi ada yang kelupaan yaitu ketumbar. Agar tidak ada yang kelupaan jadi dituliskan saja, kalian bisa jepret screenshot ya. Wong ini loh yang bikin video aja sering kelupaan, lupa tidak mencet tombol rekam, wes ubyak baknya lupa belum didudul ya. Ya rasanya pengen tak sundul. Bergeten pokoknya aku ya Bun dengan kelupaan kehidupan ini. Janjannya saya wes banyak olahraga tapi ya mesti enek sing lali. Dan nyata kejadiannya, sudah memvideo pencucian daging ini tadi setelah direbus lali tidak didudul ya, tidak kerekam loh ya. Alhamdulillah, wes lanjut aja menghaluskan bumbunya, ini yang sudah kencot. Dan agar chopper vintage saya ini tidak terlalu keras dalam mengemban tugas ya, diiris dulu baput bamer yang terlihat terlalu gede-gede. Cabe pun ya harus dipotek-potek ya, jangan perasaan orang yang kau potek-potek ya. Potek cabemu, chopper bumbumu, masak laukmu, kenyang perutmu. Jangan kau potek-potek hati atau kau lukai hati dan perasaan orang lain dengan sengaja, sungguh durjana. Mohon maaf lahir dan batin Bunda Bundi kalau ucapan saya selama ini ada yang menyinggung atau sungguh terlalu ya, saya mohon maaf pokoknya sebesar-besarnya ya. Salvo kedikit tidak apa-apa yo Bunda Bundi yo, kebiasaan sekali memang tutuk ini. Alhamdulillahnya meskipun sering lali di tengah perjalanan tiba-tiba ting, aku punya ide, bukan aku kelingan tumbare durung ya Bunda Bundi, langsung tak cemplungkan bubuk ketumbar, untung kelingan ya Bunda Bundi. Wes pokoknya wahai diri ini duta salfok sedunia, mudah ke distract otaknya, bukan hanya perihal belanja tok iki gampang salfok, tapi ngomong pun yo banyak salfoknya. Mohon dimaklumi Bunda. Setelah adegan pencucian yang terlewatkan, tak akan aku biarkan part selanjutnya terlupakan ya Bunda Bundi. Aku potong-potong daging domba, kalau kata anak saya ini daging domba ya Bun. Siang-siang bolong dia datang berteriak, "Mama, kita dapat daging domba." Ngono jare. Masya Allah, pokoknya seneng banget Mas Watan ya Bun kemarin waktu dapat daging kurban ini. Mama yang ahli rebahan ya langsung bangun ketika Mas Watan teriak-teriak dapat daging kurban ya Bunda Bundi. Loh, aku tanya dari siapa ya, ternyata dari masjid perumahan. Alhamdulillah wa syukuri
wasyukurillah. Bismillah, semoga Allah terima kurbannya untuk semua yang berkorban dan dilimpahkan keberkahan bagi yang berkorban dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kita yang belum bismillah, segera dimampukan ya Bunda Bundi. Amin ya robbal alamin lagi. Lanjut, ini pokoknya dipotong semuanya, sengaja aku potong kecil-kecil supaya anakku gak kelolotan makme yo bun, supaya bumbunya lebih meresap. Seharusnya ini motongnya agak gedean, tapi memang sengaja aku potong kecil-kecil karena nanti mau disandingkan dengan daging slice yang pasti berkerut ya, mengkerut karena daging slice itu cepet banget empuknya. Kebetulan ini udah aku rebus 5 menit dan nanti aku ngerebusnya langsung tak barengin aja supaya bumbunya meresapnya itu bareng dulu ya bun, supaya matangnya merata. Ini tak potong kecil-kecil dan nanti anak aku gampang makannya gitu loh, gak alot gak kelolotan. Nah, cukup banyak ini dagingnya ternyata. Kalau ditambahkan dengan daging slice ini insya Allah bisa sampai besok lauknya yo, bisa 3 hari berarti. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya yo diselingi dengan lauk yang lain yo bun, ini bisa untuk stok lauk. Nah, cara ini juga bisa digunakan Bunda Bundi kalau mau nyetok daging di freezer. Lebih bagus lagi kalau udah direbus seperti ini baru dicuci, terus kita bagi per porsi untuk sekali masak baru disimpan di freezer. Untuk daging slice-nya tadi sudah aku siapkan. Lanjut, ini aku mau menumis bumbu yang sudah dihaluskan, tambahkan lagi dengan bumbu aromatik. Pokoknya sing wake karena ini judulnya ngembek sekali, supaya nanti rasanya nggak terlalu ngambing yo, kita tambahkan banyak bumbu aromatik, terus dituangkan lagi minyak. Aku tadi nyopernya juga pakai minyak seperti biasa ya bun. Terus numisnya itu harus bener-bener matang. Selalu aku sampaikan kalau masak itu paling penting numisnya harus matang supaya tidak ada bau langu. Apalagi kalau masaknya ditambahkan cabai keriting, wes kalau numisnya nggak mateng gak enak masakannya tenan bun. Aku pernah merasakannya ya, meskipun ini sampai kedul-kedul lengket-lengket di pancinya ya wes ben, pokoknya harus dikongsrang-kangsreng sampai bener-bener mateng bumbunya. Setelah itu baru dimasukin si dagingnya. Kalau almarhum ibuku dulu masak daging seperti ini dimarinasi dulu ya bun, boleh pakai cara apapun, sing penting nanti hasilnya enak podo wae. Kalau mau bersabar ya boleh dimarinasi dulu dengan bumbunya, baru nanti ditumis barengan sama dagingnya juga boleh ya Bunda Bundi. Nah, karena aku wes terburu-buru, ini belum ada lauk, daripada nyeplok endok jadi tak matengkan sekalian buat lauk makan ya Bunda Bundi. Nah, ini aku tumis Bunda Bundi, aku tumis, aku ratakan bumbunya, sudah aku masukkan juga daging slice-nya. Ini kompornya tetap menyala ya bun, sambil diaduk-aduk agar bumbunya merata ke seluruh daging, jadi bisa melumuri semua dagingnya. Terus kita ungkep sebentar, tambahkan gula merah Bunda Bundi. Ini gula merahnya 1 butir kalau ukurannya kecil, kalau ukurannya besar itu bisa setengah yo. Lanjut, kita tambahkan gula, garam, penyedap sesuai selera. Ini jangan lupa nanti dikoreksi rasa ya, karena nanti kita memasaknya agak lama, jadi jangan terlalu dibanyakin dulu garamnya, takutnya nanti kalau udah sat atau udah susut, udah surut airnya asin ya Bunda Bundi, alias keasinan. Jadi bumbunya dikira-kira jangan terlalu banyak dulu. Setelah dikoreksi rasa nanti kalau kiranya sudah kurang pas, kurang asin, baru ditambahkan. Terus kita guyurkan airnya ya Bunda Bundi, langsung dari galon kehidupan. Terus kita aduk-aduk, tambahkan kecap sekalian wis ben merata pisan, rasanya ben meresep pisan sembari digodok. Ini tak tambahkan kecap sisan, tak bumboni sisan ya Bunda Bundi ben meresep ke dalam-dalam menurut ya bumbune. Kecapnya juga sesuai selera, kalau kalian suka yang manis boleh ditambahkan banyak yo, karena ini tadi udah dapat udah ditambahkan gula merah, jadi kecapnya dikira-kira dulu. Nanti kalau udah matang humop blukuduk dirasakan dulu, dikoreksi rasa dulu supaya tidak keasinan ya Bunda Bundi. Oh iya, di sini juga aku tambahkan santan instan Bunda Bundi. Untuk santannya aku tambahkan 1 dulu, nanti kalau dirasa kurang baru aku tambahkan. Dan ternyata untuk sekitar 1,5 kilo daging ini aku pakai 2 bungkus santan supaya tambah gurih ngono lho ya bun. Tapi kalau kalian takut kolesterol atau tidak terlalu suka santan, boleh tidak pakai santan juga, rasanya tetap mantul nggih Bunda Bundi. Nah, setelah aku koreksi rasa, ini aku tambahkan lagi untuk gula, garam, wis tak sesuaikan pokoknya dengan selera saya. Jadi untuk takaran gula garam itu sesuai selera aja ya
ya Bunda Bundi, harus rajin ngoreksi rasa ya, kecuali chef yang sudah ternama, yang sudah banyak jam terbangnya wes gak dirasakno rasanya wes mesti pas ya. Kalau aku masih belum menjadi, apalah daya aku, siapa diriku, jadi harus rajin-rajin koreksi rasa. Pede boleh, kepedean jangan. Nah ini setelah blubuk-blubuk tak tutup dulu, nanti sampai agak surut gitu yo, agak mengental kuahnya, baru deh selesai diangkat. Dan ini sudah cukup saya rasa, karena aku masih membutuhkan kuah-kuahnya, gak pengen langsung sat kering ngono yo Bun. Jadi memang sengaja tak bikin nyemek-nyemek kayak gini, masih ada kuahnya supaya nanti bisa dinikmati kuahnya. Oh ya, ini dua bocilku ya wis mondar mandir bolak-balik cicap-cicip, wis nyekel piring ya Bunda Bundi, wis ayo kita makan, sudah matang. Alhamdulillah. Untuk daging slice ini matangnya cepet banget ya Bun, dari tadi udah mateng. Jadi ini aku rebus jadi makin lembut gitu, tinggal diemut wis enak pokoknya daging slice ya Bunda Bundi. Wis gak apa-apa iki apa jenenge iki, duet iki antara kambing dan sapi ya, semoga akur nanti sampai ke dalam perut. Oke, ini langsung aja aku masukkan ke wadah supaya cepet dinginnya, karena nanti mau aku simpen di kulkas sebagian ya Bunda Bundi, dibagi beberapa wadah. Ini satu wadah yang full ya, satu wadah yang full, satu wadah besar ini full ya Bunda Bundi. Kenikmatan yang sangat hakiki, kalau kata Mas Fatan nilainya 10/10 ya. Masya Allah, Mama jadi mumbul merasa sangat bangga kepada diri saya meskipun hanya lewat masakan untuk anak-anakku tercinta. Kalau anakku doyan wis makin bersemangat untuk memasak ya Bunda Bundi, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Ini adik Isal juga doyan meskipun rasanya sedikit sumer lah banget sampai menambah-nambah makannya. Yo Bunda Bundi, mamanya apa lagi doyan sekali ya, tinggal bikin acar wortel dan timun wis emak nyusul. Oke, ternyata sudah selesai videonya, merepet kemana-mana ya. Terima kasih Bunda Bundi sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.